Bentar ya teman-teman. Sorry banget ini. Aku bisa ketutup. Bentar ya, saya buka dulu. Ini hari ini banyak banget. Enggak banget sih, tapi banyak sih. Ada 3 orang yang izin tidak masuk ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Walaupun sedikit lebih sepi dari biasanya. Nah, saya harus hubungin teman-teman yang lain dulu yang belum izin. Bentar ya. Ada Abrar. Biasa. Aisyah masuk. Juga nggak hadir, Bella nggak hadir, Fauzan. Yang izin, Aisyah datang. Ya, oke. Berarti Abra, Fauzan, dan udah. Ntar mesti terus hubungan sama Abra dulu sama Fauzan sebentar ya. Untuk hadir. Aisyah masuk. Waduh, waduh, waduh. Oh, sedikit ya. Tunggu bentar ya. Kayaknya harus mulai aja. Duh, apakah Abra hari ini? Hmm. Halo Aisyah, selamat malam. Apa kabar dirimu? Bentar ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, silakan open kamera dan silakan share screen. Hari ini kita melanjutkan proyek sebelumnya, teman-teman. Harusnya sih gitu ya. Perlu. Harusnya kita juga harus lihat dulu. Oke, silakan lesson 4 dulu Anjani. Yang lain boleh share screen juga selain Anjani. Silakan share screen juga. Faiz, Marvin, Ayesa. Segera ya teman-teman ya. Waktunya terus berjalan nih. Ya, yes, thank you. Tuh ada workshop di 9 dan 10. Tapi nanti oke deh. Workshopnya mungkin setengahnya kita kerjain ya. Workshopnya setengah kita kerjain. Proyeknya nanti boleh kita bahas kembali. Marvin sama Faiz silakan share screen juga. Marvin, halo Marvin. Hai hai. Boleh share screen Marvin? Untuk segera share screen Marvin. Oh, banyak juga yang nggak hadir ya. Oke, thank you. 9 ya. 9 dan 10 semoga bisa selesai dalam 1 jam maksimal setengahnya. Atau malah full, semoga bisa full juga. Mesiter mau bahas sesuatu dulu di sini ya. Oke. Beberapa waktu lalu kita mempelajari tentang yang namanya apa? Dictionary dan juga apa yo?
Dictionary and list, and juga tuple. Iya, teman-teman. Nah, dievaluasilah di workshop 4 ini, alias di lesson 4. Di lesson 4, kita akan bahas workshop yang pertama. Kita buat setengah-setengah aja ya, sisanya nanti saya kirim soal-soal guys. Oke, teman-teman, ini nggak apa-apa ya, biar segera kita bahas langsung aja. Takutnya pada lupa nih, soalnya langsung dijadiin satu. List, tuple, set, dictionary, semua dijadiin satu dan kalian harus tahu yang mana. Cuman saya nggak share ya. Saya nggak share, tapi kalian harus perhatikan dan coba ingat-ingat. Kalau list, kalian menggunakan apa? Kurung siku. Sedangkan tapel, kalian menggunakan tapel kurung biasa. Kalau dictionary, berarti dia punya key and value, pasangan kunci dan nilai kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau ini banyak, ini maksudnya set ya. Set itu struktur untuk menyimpan unorder. Ini kekecilan ya. Unorder ya satu set elemen unik. Jadi set itu nyimpan kalau ada yang sama dia reduce. Jadi kalau ada dua-dua nggak bisa. Jadi kalau set itu harus unik. Jadi setiap himpunan punya ada satu doang. Nah, dictionary ya di kalau set ya set ya. Kalau list ya list kalau untuk kosongan. Kemudian kalau dia bentuknya tuple ya berarti dia tidak bisa dirubah. Nggak bisa ditambah, dikurangi, nggak bisa juga. Dia sudah terkunci istilahnya. Kalau misalkan daftar masih bisa diatur. Jadi dia struktur penyimpanan udah disimpan aja datanya begitu saja. Kalau dictionary pakai titik dua, set pakai kurung kurawal, tuple pakai kurung siku ya. Kalau set penyimpanannya unik, dictionary ada dua pasang ya. Kalau unik ya lihat aja kurungnya juga unik ya kurawal. Kurungan biasa tuple dia nyimpen dan dia tersimpan dengan sangat baik. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Kalau list dia nyimpen aja. Mau ditambah dikurangin bisa bebas. Yang penting dia wadah doang gitu kira-kira ya. Ada pertanyaan atau tidak? Dicoba dulu kali ya. Nomor 2 kita bahas setelahnya. Silakan share screen dulu. Halo Fauzan dan Aisyah. Selamat malam dan selamat datang untuk Aisyah. Aisyah ini kayak student baru di kelas kita ya. Khususnya Anjani, Aisyah, Fauzan, dan Aisyah, Marvin. Oke, silakan ditarik mana yang set, mana yang list, dan mana yang dictionary, juga mana yang tuple. Ingat ya definisinya. Kalau list ya biasa, dia tempat simpan biasa. Kalau tuple dia tidak bisa diubah. Kalau dictionary dia kunci and nilai, key and value. Terus kalau set dia unik. Dia cuma ada satu, tidak mungkin ada yang double. Itu kalau dia set. Silakan. Dia cuma bisa 2 kali. Jadi kalau kalian gagal sekali, kalian boleh panggil saya di chat atau open mic. Dia twice ya, twice change. Jadi 2 kali kesempatan kalau kalian 1 kali gagal langsung aja stop dulu terus chat saya aja di Zoom. Oke, itu merah Anjani ya. Sudah di checklist kah? Anjani kurang satu ya. Itu dictionary-nya ketukar. Aduh bentar, pensil saya mana ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Saya di Anjani dulu ya. Di mana pensil? Oh my God. Bentar. Wala. Oh ini dia. Ini adalah tempat terurut dan dikumpulkan dengan pasangan kunci dan nilai benar. Dictionary benar, tapi posisi dictionary-nya kok malah ditaruh di set. Ini harusnya di sini. Oke, sudah. Yang value and nilai itu kondisinya titik dua ya. Fauzan sudah coba mesti lihat.
Oke. Yang ini harusnya set unik, unik kurung kurawal keriting, taruhnya di banyak. Set itu banyak ya. Ini setnya udah benar. Terus udah lepas. Yang ini kurung siku justru harusnya di list. Dia tempat simpan aja. Terus ini saya mau lihat dulu ya. Kalau set itu ada kata unik. Kalau ini definisi dari list. Tukar juga ya. Terus sudah berarti ya. Ayesa, coba yes. Oh, belum selesai ya? Selesaiin dulu ya. Faiz tuh udah bagus. Lanjut kedua ya. Marvin, Abrar, juga Aisyah. Oke, akhirnya saya harus kirim foto juga ya ternyata. Karena ada yang terlambat bentar. Oke, Marvin udah bagus. Abrar sama Aisyah. Ketukar lagi. Aisyahnya udah masuk belum ya? Tadi udah masuk perasaan saya. Halo Aisyah, belum ada nih. Oke, bentar. Sepertinya saya harus kirim ini. Abrar, saya kirim dulu Abrar. Abrar, halo. Oh, itu udah bagus ya. Yang sudah bagus masih oh Ayesa belum ya? Ayo selesaiin dulu Ayesa. Udah oke. Unik kunci nilai itu dictionary. Unik itu set. Kalau unik itu set. Unik itu artinya nggak akan ada duanya. Maksudnya dia nggak akan ada double-double data gitu nggak ada. Kalau di list masih oke. Tidak dapat diubah. Oke. Ini oke, 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 oke. Ini oke. Oh, iya benar. Oke, oke. Oke, aman. Yes, silakan. Tulis. Abrar, halo. Tumben ya, Abrar. Semuanya saya tutup dulu ya. Kita bahas number two. Memang dia di checklist ya teman-teman, tapi kita tetap harus jalankan sesuai fungsinya. Sesuai dengan dia mintanya apa gitu. Di nomor tiga apa sih? Oh nomor tiga dibaca ya. Nomor tiga tapi saya bahas juga, tenang aja. Oke. Indonesia. Ya. Oke, jadi di awal, eh, ini yang udah saya kerjain ya. Bentar. Jadi di awal dia kosongan ya. Eh, apa yang beda? Gak ada yang beda. Ini udah beginning ya. Oh, alah. Katanya gini, jalankan program lalu pelajari dan pergi ke bawah berikutnya. Oke, berarti nggak ada yang salah teman-teman. Kita pelajarin aja, masukin skor yang dipisahkan oleh spasi. Oke, 7, 8, 9. Maka dia akan punya split ya. Ini namanya split list. Dia split satu-satu. Dia misahin data satu, data 2, data 3, data 4. Nah ini kalau kita pakai spasi dia juga nggak baca datanya ternyata. Kemudian dia jumlah siswa terbaik 0. Bentar Aisyah kesulitan masuk nih kayaknya. Nah, kemudian di sini dia memberikan halo. Dia akan mencetak estimasi yang diterima alias nilai-nilainya di split satu-satu. Kemudian dia akan menghitung jumlah siswa terbaik. Tahu dari mana sih jumlah terbaik? Nah, sebenarnya nilainya ternyata maksimal di 5. Kalau kita kasih 5, baru dia ngitung satu orang. Jadi walaupun saya kasih nilai lebih gede, dia cuma deteksi 5 doang. Kita cobain ya. Kalau dia pakai 5 4 kali, dia pasti
Ngitung siswa terbaiknya juga 4. Jadi yang disebut honor student kalau dia dapat point 5. Point 5 equal with 100 ya teman-teman. Jadi dia sama dengan 100 atau nilai tertinggi. Makanya dihitung sebagai nilai terbaik dan dia akan menghitung siswa terbaik gitu. Dan kalau misalkan 5 kalian berubah jumlahnya dia juga akan nyesuaiin. Ada pertanyaan atau tidak? Nah, sekarang di nomor 3, dari nomor 2 ini kalian sudah pelajari dan saya sudah jelaskan. Silakan di nomor 3 kerjakan sekali saja. Kalau misalkan ada kesalahan, saya akan beritahu. Untuk Aisyah, misalnya kasih answer untuk number 1 ya. Sebentar. Halo Aisyah? Ya, Kak. Ya, oke. Misalnya kirim di chat Zoom. Khusus Aisyah untuk kerjakan nomor 1, lalu nanti langsung play nomor 2. Semuanya silakan share screen. Oke, Faiz coba kerjain. Dari informasi yang didapat, program berarti apakah di awal program max adalah string dengan nilai dan pada akhirnya daftar dengan nilai. Dia string betul karena awalnya dia input ya. Di akhir juga dia sebagai string juga sebenarnya. Jadi kalau dia bilang dia adalah string itu betul ya. Programku kok bilang walah, walah. Mana tadi? Misalnya tadi Faiz dulu ya. Program minta input nilai, betul sekali. Dan output jumlah siswa terbaik. Betul sekali, good job, Faiz. Setelah menerapkan metode split, tipe data max berubah. Yes. Oke, yang lainnya nggak ada ya. Jadi hanya ada 3 jawaban yang tepat. Program adalah nilai string, program meminta input dan output siswa terbaik. Yang ketiga, setelah menerapkan metode split, tipe data max berubah. Tipe datanya jadi list gitu, teman-teman. Yang awalnya string berubah jadi list. Boleh nggak? Boleh aja. Satu lagi Ayasa. Di awal dia tipenya string. Oke, good job. Fauzan, Marvin, Aisyah, Faiz, Abrar, dan juga Anjani. Silakan share screen. Ayo teman-teman kameranya dibuka. Biar kan nih kalau nggak share screen ini saya bingung ini soalnya kalau nggak open kamera ini. Ayo silakan. Kalau nggak mau open kamera, teman-teman ya harus aktif. Kalau nggak aktif ya harus open kamera. Saya soalnya nggak tahu kalian ngapain. Itu kalau belajar kan kita harus ada pada depan ya. Oke, nomor 3 bagus sekali Fauzan. Abrar nomor 1 oke. Nomor 1 saya ketinggalan ya. Abrar. Abrar bisa terkiriman dulu juga nih. Kan kalau kayak gini aktif, Mister tahu kalian udah sampai mana gitu. Kalau ketinggalan kan Mister bisa kasih solusi. Marvin, share screen Marvin. Aisyah juga share screen Aisyah. Oke, Abrar lanjutin Mister kirim di chat Zoom. Anjani. Ada 3 jawaban yang benar di nomor 3. Anjani sudah selesai belum? Oke, yang pertama nilainya adalah string karena dia gunakan input. Input selalu string. Input selalu bertipe string. Lalu diubah split. Nah, split merubah bentuk string menjadi list. List itu tipe data tree. Iya, list itu tipe data. Dan dia punya input dan output, betul. Yang terakhir, dia di split ya. Datanya berubah jadi list. Oke, silakan di checklist. Wah, Aisyah ini sinyalnya kurang bagus ini. Marvin, saya belum lihat punya Marvin. Halo. Oke. Kita masuk ke 4 ya. Visita sudah kiriman kebaca nggak? Abrar. Ini kok nggak maju-maju ini?
Sudah kebaca, Abrar? Oh, udah, oke. Masih tutup dulu. Kerjain dulu. Oke. Kita kayaknya, kita bahas ke nomor 4 dulu ya. Awalnya kosongan ya. Ya, awalnya kosongan ya. Ya, Abrar disegerakan ya. Aisyah, bisa kirim ulang berarti ya. Aisyah bisa kirim di WA aja ya. Oh, yang mana ya? Oh, enggak deh, saya kirim ulang aja di chat tuh. Atau di WA aja. Aisyah, ini dia. Soalnya Aisyah out mulu nih. Jadi message kirimin di WA, semoga nggak hilang ya. Untuk yang nomor satu. Oke, kita bahas ya nomor bagian 4 ya. Ini yang terakhir ya, 5 oleh-oleh dari saya. Oke, buatlah sebuah program yang awalnya dibilang masukkan nama belakang siswa dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Misalkan Smith, Johnson, Peck itu 3 orang. Lalu di print ya, printnya jadi satu-satu per baris. Johnson pertama, Peck kedua, Smith ketiga. JPS berarti dia order apa shorting ya, short dari A ke Z. Jadi dia shorting alfabet ya. Terus habis itu dihitung lagi ada berapa banyak. Jumlah siswanya ada 3 katanya gitu. Jadi dari yang bentuknya string Smith Johnson Peck harus dibuat jadi satu-satu. Jadi kita akan langsung saja. Jadi awalnya kita akan split ya. Kalau nggak split emangnya kenapa Miss Fitri? Kalau nggak split nanti datanya nggak bisa dibaca satu-satu. Tapi Johnson Peck sama Smith-nya dianggap satu aja. Jadi perlu di split biar Johnson-nya dibaca satu, Peck-nya dibaca dua, Smith-nya dibaca tiga gitu. Kalau nggak digituin, nggak di split, maka bentuknya bukan list ya. Kalau bukan list nggak bisa dibaca satu-satu, dia dianggap satu data. Jadi dianggap satu orang dengan namanya 3 kata gitu. Jadi maka di pertama harus langsung di split. Misalkan saya punya sebuah variabel nama, terus kita buat input tentu saja awalnya string berarti kan. Masukkan double K, nama belakang siswa, spasi buka kurung. Hmm, dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Langsung splitnya di sini. Boleh, tak? Boleh. Splitnya boleh langsung di input. Jadi sama kayak INT. Yang langsung jadi number, dia akan langsung jadi list. Lalu, kita short. Nama dot nama sama dengan nama dot short. Shortnya sebagai metode ya. Jadi short ada kan akan mengurutkan. Mengurutkan apa? Mengurutkan variabel yang ada di short name. Oh, nggak perlu di variabelin lagi ternyata. Astaga, salah lagi. Di split ya teman-teman ya. Di belakangnya di split. Ini saya akan sulit untuk ngasih taunya nih. Kalian harus ingat sendiri. Soalnya kodenya semuanya di sebelah kiri, sebelah kanan nggak kelihatan. Lalu kita mencetak angka 1 juga. Jadi kita punya inisial number. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Kita looping terbatas aja berarti. Pertama, kita print dulu. Karena pertama dia ada tulisan daftar kelas. Kedua, in in surname, yaitu surname itu name ya, punya kita nama. Dia akan looping ya karena udah list, dia akan looping satu-satu. Bisa gitu. Kalau nggak di looping nggak bisa. Baru kita print. Yang pertama kita print angka dulu. Angkanya itu adalah
nomor, koma, terus ternyata kita tambahin strip juga, koma, terus kita panggil si namanya satu-satu pakai i. Ya, kita lupa ya pakai i. I itu akan looping satu-satu nama di variabel name, nama kita tadi. Nomornya harus naik. Kalau nggak naik, kenapa Miss Fitri? Kalau nggak naik, nggak ada angka 2 dan 3-nya. Udah, habis itu terakhir, finishing untuk print jumlah siswa. Panggillah siapa? Jumlah siswa itu. Panggillah len. Membantu menghitung banyaknya list. Sudah, kita cobain ya. Kita nggak usah pakai Jones deh, kita pakai bahasa kita aja. Joko, Budi, Ana, Asa, Ila, misalkan. Nomor. Oke, salahnya di mana? Karena saya pakai petik. Lupa saya. Harusnya variabel ini. Itu juga yang akan terjadi kalau nomornya nggak aktif ya. Nanti kita lihat juga. Ana, Lia, Aji. Nah ya. Ana, Lia, Aji. Udah deh. Nggak harus Johnson kita. Nggak. Nggak harus Johnson. Nah misalkan nomornya nggak kita naikin. Apa yang terjadi? Ana, Ama, Mia, Men. Satu semua nggak naik teman-teman. Makanya nomornya harus ditambahin ya. Biar dia naik. Ingat ya, inputnya ada split di belakangnya. Ini saya bukan nggak bisa sih sebenarnya. Bisa digedein. Oh iya, kepotong tadi mah. Nah, nomor 4 selesai kita masuk ke bagian 2. Bagian 2 nggak terlalu banyak. Maksudnya nggak perlu saya bahas semuanya. Kalian bisa lihat nanti di solution guide. Kita akan selesaikan project minggu lalu. Silakan kerjakan nomor 4 dan silakan share screen. Lah, Marvin. Ayo Marvin share screen juga. Aisyah sama Abrar langsung share screen ya. Soalnya saya harus cek kalian kan ini tadi agak terlambat. Silakan share screen dulu. Semuanya number 4 dikerjakan. Aisyah, itu cuma di play doang, lalu sudah di checklist. Pelajari kenapa dia ada input di situ, kenapa dia harus ada print dan sebagainya. Printnya tentang apa? Ya kalau sudah, boleh di checklist saja. Kalau sudah dipahami checklist, soalnya dia ada pertanyaan di nomor 3. Oke, lanjut. Ya, nomor 3-mu kenapa, Marvin tadi? Misalnya belum cek soalnya tadi. Kayaknya pergi ya. Itu plus sama dengan Ayesa. Jangan lupa nomornya. Masukkan double K. Double K untuk Abra. Abra bagus sekali ya. Sudah masuk ke 4. Menyusulnya cukup cepat. Bagus sekali. Good job. Lanjutin, Abrar. Faiz. Oke, very good. Anjani. Oke. Mantap, Anjani. Bagus sekali. Ya, semua temanmu juga boleh dimasukin. Jadi, satu kelas. Janganlah. Bestie, the bestie aja, the bestie. Yang A betul. Yang nomor 1 betul. Dua lagi Aisyah. Dia ngomongin apa? The honor jumlah siswa terbaik. Ada nggak Jista, yang ada kata-kata siswa terbaiknya? Kalau ada boleh dicentang. Fauzan, oke mantap. Mimi, kenapa Mimi? Jangan satu dua tiga dong. Fauzan please lah. Sesuai dengan ini dong. Oh kamu mau cepet-cepet dulu ya? Oh ya nggak apa-apa nggak apa. Dirimu mau cepet-cepet dulu selesai kodenya ya? Boleh sih. Enggak yang itu yang di copy, yang di sini nggak bisa di copy, diketik. Diketik Fauzan itu. Masukkan double K dan lain-lain. Dua lagi Aisyah, satu lagi berarti.
Satu lagi dia mode split. Coba lihat di sini tuh. Cari yang ada kata-kata splitnya, Isya. Oke, kalau sudah boleh dicentang, lalu kamu masuk ke nomor 4. Nomor 4 sudah mesti terkirim ya. For ini elemennya kok yang ada di sini? Enggak dong. Elemen itu baru. Daftar run itu berarti kan number. Dia nanti di bawah daftar run mah punyamu. Nah, yang di in baru nih, Mi. Nah, variabelnya. Nah, variabelnya nggak sesuai dengan efektivitas variabel yang kita sudah pelajari lah. Apa, Wazan? Nah, kurang tahu Miss Ulun berapa ayo banyak yang skip kemarin. Oke. Nomor 4. Yang pertama banget loh, lesson 2 apa lesson 3. Kalau nama Belum. variabel itu harus disesuaikan nama keterangan dia. Kalau dia bilang nama belakang, maka poin utamanya dia akan manggil nama. Maka nama variabel paling bagus untuk nama variabel gitu. Nimi kan gak ada maknanya, ya kan? Ulun nggak tahu Miss baik yang kosong Oh iya biar kosong ya. Oh alah, oke deh. malah langsung nanti sini jadi kada paham sama sekali materinya sebenarnya. Oke. 1-2-0 langsung di 3 kemarin. Oke, oke, oke. Bilang dong. Nanti Miss Fitri kasih kelas yang itu ya. Ya, Oke, nomor 9 dibuka. Tetap lanjutin ya. Ya nggak apa-apa. Tapi bukannya salah, cuma tidak sesuai dengan etika penulisan variabel ya. Nggak salah sih sebenarnya mau namain A kayak X kayak nggak apa-apa. Tapi ingat nama variabel itu harus disesuaikan dengan informasinya. Em, Marvin nomor 3 dulu deh dikerjain sebelum nomor 5. Nomor tiganya soalnya blank out. Ada, oh udah 2 kali ya. Oh ya nggak bisa Marvin, sayang sekali ya. Oke, Ayesa, shortnya udah bagus, tapi kenapa dia? Karena nggak ada split di belakang. Di split dulu, dia nggak punya split, berarti kan datanya bukan list. Di split dulu di belakang, dot split, buka kurung. Jangan di spasi ya. Ya, buka kurung, udah, baru bisa dijalanin. Cobain, cobain ulangin, masukin. Ya bro, udah 4. Faiz, dikit lagi ya. Faiz itu printnya sejajar sama 4. Karena printnya dilakukan setelah looping selesai. Kalau looping enggak, dia nggak bersamaan. Kalau kamu majuin berarti setiap eh mengecek satu nama dia bakal cetak juga gitu. Jadi jangan dimasukin karena kita selesai baru dia menyelesaikan. Nomornya nggak usah di sort, Aisyah. Nomornya sama dengan 1. Nomor itu number ya. Yang sudah selesai siapa aja? Ya, Sabrar. Pagi sedikit lagi. Anjani udah selesai. Fauzan sedikit lagi. Oke, bagus. Untuk Fauzan bagus, tapi kata-katanya ini harusnya jangan kosong. Ini kata-katanya masukkan nama belakang siswa dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi itu dalam tanda petik. Tulisannya harus sama persis, tidak boleh ada yang tertinggal, termasuk juga spasinya. Daftar kelas titik 2 Aisyah. Oke, enter langsung looping Aisyah. Sedikit lagi ya. Oke, yang udah nomor 4 boleh lanjut ke nomor 1 bagian nomor 10 ya. Di nomor 1 sama nomor 2 teori teman-teman. Tentang dictionary. Aisyah boleh langsung ke 10. Abrar boleh langsung ke 10. Faiz tinggal masukin nama ya. Namanya 2 lah minimal Faiz. Nama 2 orang ditulis bebas nggak harus Nujanser dan Pek ataupun Smith. Satu kali lagi, nama sahabatmu juga boleh ditulis kok. Jadi nggak lama gitu. Udah bagus sekali.
Oke, Fauzan, Anjani sudah 10 ya. Fauzan, jangan absensi siswa dong. Ini kita nggak boleh ngarang soalnya kita harus sesuai sama instruksi. Kalau dia bilang daftar kelas ya ditulisnya daftar kelas. Oke, sip, cobain lagi, Fauzan. Yang di print bukan daftar run harusnya. Oh ya benar-benar. Eh, bukan. Yang di eh, list itu harusnya Len Nimi punyamu. Oke, coba play. Oke, lucu banget Bapak Fauzan. Jangan satu orang dong. Di checklist juga dong kalau udah selesai. Kalau satu orang nggak kelihatan misalnya. Checklist. Checklist simpen. Ya, satu kali lagi. Karena tadi nggak ke checklist ya. Aisyah gimana Aisyah? Oke. Kemungkinan besar itu kata spasinya dan tulisannya mungkin dicek kembali ya Aisyah kalau dua kali belum selesai. Coba dulu aja. Udah dua kali belum? Oke, Fauzan bagus sekali. Coba satu lagi. Kalau sepintas sih saya lihat sih nggak ada yang salah. Tapi mungkin ada yang nggak saya lihat gitu. Udah dua kali ya, bagus. Aisyah. Kita masuk ke 10 dulu. Kita ngomongin dictionary lagi hari ini. Kita ngomongin dictionary kembali. Ini terlalu besar ya. Dan ini apa ya? Punya saya ini nggak bisa di kalau PP1 nggak bisa di beginning ya untuk jawaban. Kalau di Python start masih bisa. Ini nggak bisa. Jadi tolong diperhatikan saya nggak mau share. Saya mau kasih tahu tapi saya tidak mau share ya. Di chat silakan diingat-ingat. Oke, jadi ya jawaban yang benar dalam pembuatan dictionary. Ada tiga hal yang benar di gambar ini. Yang pertama, yang tidak membuat kesalahan ya. Yang pertama, ajansen, di mana key-nya cuma satu ajansen, terus tapi value-nya nilai. Nggak apa-apa, boleh. Atau kalian mau buat nilai dan nilai. Satu ya. Untuk key itu harus satu. Johnson, key-nya satu juga. Sedangkan kalau kalian lihat yang salah, key-nya banyak, Kak, boleh. Key itu punya aturan tertentu. Salah satu aturan tertentunya atau kita sebut dengan immutable. Salah satu aturannya adalah bahwa key cuma bisa diisi number dan string alias dia nggak bisa diisi oleh data tipe lain alias list atau set gitu nggak bisa. Gitu aja untuk nomor satu. Untuk nomor dua, ini harus diperhatikan cukup detail juga. Ini kan saya nggak bisa beginning ya tuh, udah nggak bisa. Jadi posisi Andrew, mana Andrew? Kita lihat, oke. Andrew di sini ya. Dan dia punya berapa list nih? Berapa dictionary ya? Satu paket dictionary, satu. Ini dua paket dictionary untuk X1. Untuk X2-nya dia punya satu dictionary sama satu dictionary dengan nilai yang berbeda ya. Oke, tapi kalau set boleh. Dictionary bentuknya set. Bentar. Posisi Andrew di sini dia akan dicari dari X1. Jadi kalau misalkan kalian tahu Andrew ada di X1, maka cari yang X1. Lalu dia ada di mana? Di list pertama. List pertama itu menghubungkan Andrew ya. List pertama itu ditandai oleh 0. List kedua disimbolkan oleh 1, teman-teman. Jadi cari yang listnya 0. Lalu dipanggillah si Andrew dari name, dari key-nya name. Dapatlah posisi Andrew. SQL itu ada di bagian, aduh kok saya harus putar-putar sih. Nah, kalau kayak gini kan enak.
SQL itu ada di bagian juga bagian pertama 0. Jadi X1 SQL dia ke X1 juga dan di list pertama. Yang diambil dari apa? Portofolio. Portofolio 1 maksudnya portofolio kedua. 1 itu 0 simbolnya, 2 itu 1 ya teman-teman. 4 kalian hadir di X2. Jadi makanya di X2 list pertama. 4 ada di bagian list yang ini. List pertama itu 0. Kemudian key-nya 4 ada di set. Oh ternyata boleh kalau di set ya dictionary. 1, 2 yang diambil dari list kedua. Makanya di sini simbolin 1. 1 itu 2, 0 itu 1 ya. Sekali lagi. 7 tentu saja X2. X2 bagian 1 yang ada di key-nya 60. Dia ada di angka pertama. 5 berarti ada di 5 ini. Berarti dia second, yang kedua. Tapi dia tetap di X1. X1 itu maksudnya X kedua. Key, dia posisinya sebagai kunci. Jadi kalau mau manggil kunci pakai dot key, teman-teman. Lalu dipanggillah posisinya di kedua. Ingat, 1 itu adalah 2. 6, 6 itu ada di 1 dan posisinya juga key. Key itu yang depan ya, tapi dia key pertama, makanya di belakangnya 0. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dipelajari kembali. Bisa terkirimin kalau ini. Yang satu silakan diingat-ingat, silakan share screen. Kita bahas nomor, semoga bisa sampai nomor 3 ya. Mungkin saya bahas nomor 3 tapi kerjainnya di rumah ya teman-teman ya. Ini udah 2 kali ya? Enggak, masih 1 kali nih. Temnya berat. Ada 3 jawaban yang benar. Tidak boleh di bagian depan alias depannya key yang lebih dari 1 jenis. Jawabannya ada 3, Abrar. Yang paling depan tidak boleh banyak, harus 1 jenis aja angka ataupun string. Satu lagi ya Yesa. Oke, bagus. Silakan checklist. Pak I, satu lagi. Ya, yang itu betul. Dia cuma 1, nggak pakai list ya. I-nya tidak boleh pakai list. Aisyah, mana Aisyah? Sip, bagus. Nomor 2-nya Miss Fitri sudah kirim. Nomor 3 kita bahas. Tapi sepertinya nomor 3 tidak bisa dikerjakan karena kita harus masuk ke program yang minggu lalu. Aisyah tadi di kelas sebelumnya minggu lalu datang nggak? Miss Fitri belum lihat soalnya. Kalau datang sih bagus soalnya. Enggak ya? Enggak. Oke. Biasanya. Berarti harus buat program baru. Buat program baru, iya. Coba saya lihat dulu ya. Oh iya benar. Oh iya. Nanti saya cariin ya. Oh Jan Aisyah, PR saya untuk cari pengganti ya. Oh tapi minggu ini saya akan buat kelas. Kalau nggak di jam 3 sore, jam 4 sore di hari Sabtu. Ya, bagi teman-teman yang merasa minggu lalu tidak hadir, silakan hadir di hari Sabtu ini di jam 4 sore. Mungkin jam 4 sore atau jam 3 sore nanti saya infokan kembali. Oh, sebentar. Abrar bukan yang ini, tapi yang ini. Silakan checklist Abrar masuk kedua. Sambil dilihat teman-teman, itu memahami, membaca sebuah data soalnya. Ya, ini emang yang nggak masuk banyak ya.
Udah Anjani langsung ketiga boleh. Silakan dibaca. Saya harus membuat sebuah Oke, bagus, Anjani. Hmm. Sambil dibaca hati-hati ya mengisi bagian dua kali salah soalnya ya nggak boleh gitu. Oke, bagus. Faiz bagus, Anjani bagus. Marvin mana Marvin? Aisyah, Aisyah. Fauzan, Marvin, silakan share screen. Bagian dua sudah selesai belum? Aisyah udah bagus. Maaf, gak lihat. Oke, oke bagus Anjani ya. Wih, Abrar mantap nih. Sudah buat sendiri, good job. Bagus sekali Abrar, very good. Oke, kita bahas dulu apa yang diminta ya. Marvin bagus, yes, mantap. Bisa tutup dulu ya. Oke, Missy Tri share screen untuk nomor 3. Mungkin kalian nggak harus hari ini ya, tapi mengerti dulu aja. Nanti kodenya langsung Missy Tri kirim di chat WA grup. By the way, Aisyah sudah ada di grup WA kan ya? Berarti aman ya? Jadi teman-teman, programnya masukkan item 0 untuk berhenti. Kalau 0 untuk berhenti dia kasih info seperti itu, berarti kita akan ada looping while, bukan for. Karena cuma while yang loopingnya ada syarat. Kalau for loopingnya itu tidak bersyarat, tapi berhenti di suatu looping tertentu. Jadi looping terbatas. Lalu apa nih yang diminta? Nah, terus dia mencetak bentuknya list. Berarti harus split kan? Berarti semua yang kita tuliskan satu-satu tadi dibentuk dalam list atau disimpan. Jadi sebenarnya kita akan punya list kosong dulu sebagai wadah, lalu nanti kita isi. Maksudnya list kosong apa? Di sini dikasih dua, subjek pakai S sama subjek doang. Itu artinya mereka beda, teman-teman. Enak banget kalau di bahasa Inggris, jamak sama single, ya single ya. Jamak sama tunggal itu dibedain dengan huruf S doang. Jadi gampang banget kita nggak bedainnya kalau S itu berarti dia jamak. Nah, maksudnya berarti list ini akan kita simpan di subjek S-nya dengan wadah kosong. Maksudnya ya berarti listnya kosong.
Pakai begini boleh, mau pakai kurung siku kosong juga boleh. Tapi kalau nggak ada listnya kalau pakai kurung siku kosong ya. Terus kita input lah sesuai dengan, nah, jadi variabel tanpa S itu adalah variabel tunggal. Jadi kita masukin tulisannya item, buka kurung, zero, berhenti, masuk. Titik duanya setelah kurung. Enter. Nah kan, dia nggak langsung di split di situ teman-teman. Nggak boleh langsung di split. Nah karena dia bentuknya adalah input alias string, maka kita pastikan dia adalah huruf kecil. Pakai lower ya. Maaf. Dah. Kalau sudah disiapkan lower, tadi Miss Sita sempat bilang apa? Nol untuk berhenti berarti looping while. Berarti kondisinya pakai subjek, terus tidak sama dengan nolnya string, jadi pakai titik dua. Sebagai kondisi menghentikan project. Nah, kita itu suruh ngecek apakah setiap kita inputin si subjek ini, dia ada di dalam subjek list kita. Kalau memang iya, memang ada, maka kita akan mencetak item sudah direkam. Bentar kok agak beda. Bentar. Oh ya benar. Kalau misalkan ada di dalamnya, maka kita akan print item sudah direkam. Di sini ada nggak? Oh, itu tuh ada. Copy aja. Kalau ada copy aja. Di sini ya, item sudah direkam titik copy and paste di sini. Nah, kalau misalkan nggak ada, berarti kan baru. Kalau baru apa yang terjadi? Kita menambahkan list kosong kita, masukin ke dalam wadahnya. Wadahnya apa? Si list kosong. List kosong itu apa? Subject S. List kosongnya ditambahin. Apa perintah menambahkan? Namanya append. Gimana cara nambahin append? Di dot ya, digandengin. Atau dibuat metode. Yang ditambahin apa? Si subject. Lalu si lower sama input yang tadi kan kita tulis itu kita copy and taruh di dalam while biar dia nggak melooping selamanya. Tapi harus sejajar sama if else dan di dalam while ya. Sejajar if else dan di dalam while. Lalu yang terakhir apa? Ternyata kita akan buat sebuah list dan listnya harus di sorting. Lihat di situ BSS. Berarti dia short di situ teman-teman. Bahasa Inggris baru dia bilang sastra dan baru sejarah. Itu kan berarti short kan? Sa dulu baru se. Kenapa? Karena alfabet A lebih dulu daripada E. Artinya berarti subjek kita yang tadi itu di short. Subjek yang pakai S ya, yang list. Kalau kalian tulis yang nggak ada S-nya, dia pasti error. Jangan kaget. Kalau mau cobain boleh. Daftar item. Barulah kita cetak semuanya. Apa yang dicetak? Tentu saja subjek. Si listnya. Kan kalian juga lihat ya, bentuknya kurung siku. Oke, kita cobain ya. Kita cobain pakai materi yang saya suka. Yang saya suka ya, bukan yang kalian suka. Statistika misalkan. Python. Dah, nol. Nah, MPS. Betul kan? M dulu, P dulu, dan S dulu. Lagi ya. Mungkin kita tulisnya jangan berurut. Fisika, coba kita tambahin. Harusnya kan F duluan ya. Kita coba enter dan buat nol. Benar. Fisika dulu, Math and Python. Gitu teman-teman. Itu untuk number 3, tapi nggak perlu kalian kerjain sekarang. Silahkan kerjakan nanti. Miss Fitri akan balik lagi ke dalam. Ada pertanyaan dulu nggak ya? By the way. By the way. Ini saya kirimin yang les bagian 10. Nomor
lesson 4 nomor 10 bagian 3. Di situ sudah kirim di WA untuk kodenya. Ada pertanyaan atau tidak? Ini nggak perlu dikerjakan sekarang. Soalnya kita mau bahas program. Bagi teman-teman yang belum buat programnya nggak apa-apa. Nanti dibuat. Saya tutup dulu ya. Nggak ada pertanyaan kan ya? Fauzan kan Fauzan? Aman ya? Oke. Ini nih modul saya nih. Kemarin kita membuat sebuah modul. Ya modul berarti ya modul ya teman-teman ya. Tapi modulnya bentuknya bentuknya dictionary ya. Kalian hanya perlu untuk melihat dan membaca bagaimana membaca dictionary saja. Yang perlu ditulis sebenarnya bebas ya, cuman dari informasi di dalam eh, informasi di dalamnya itu isinya adalah nama. Oh iya, kita liatin dulu yang kemarin. Ini harusnya saya liatin yang kemarin juga. Bentar. Waduh. Hackathon kemarin, di lesson number 3. Oh, number 4 lagi. Buka astaga. Ya, informasinya di sini. Mau buat secara umum juga boleh ya. Di sini yang bagian kedua ya kriterianya. Di sini dia bilang nama belakang, posisi, koefisien efektivitasnya boleh dipakai, boleh enggak. Nama dari ketiga proyek terakhir itu kita ganti pakai portofolio. Nama belakang, oke. Kayaknya kita harus buat umum ya teman-teman. Kayaknya setelah membuat program, tambahkan 3 karyawan di sana dan konfigurasi output untuk meminta permintaan tersebut. Nah, kira-kira bentuknya kayak gini. Nama belakang, info 1 sama info 2. Kalian boleh ubah deh ya. Kita buat secara umum. Kalau kemarin kita buat spesifik, yang sekarang kita buat secara umum. Tapi sama aja sih sebetulnya ya. Nah, di sini nama belakangnya kita buat orangnya langsung. Tapi mungkin kita akan buat em, kemarin ya pakai nama untuk key-nya, tapi value-nya kita buat dictionary juga, yaitu posisinya waiters, portofolio, hotel bintang 5 dan restoran Rayo ini tergantung ya pengalamannya si Keisha. Terus satu lagi siapa gitu boleh bebas ya. Misalkan posisinya mau apa itu terserah kalian. Lalu dibuat program. Sebenarnya di program ini kalian diajarkan untuk membaca program. Tapi kalau kalian punya program seperti salah satunya yang kita pelajari hari ini di nomor misalkan, ada nggak ya hari ini pakai? Oh ada sih satu. Misalkan yang nomor 2 nih. Nah, ini kan kayak name, profile, portofolio gitu boleh. Boleh dibuat seperti ini juga sebenarnya. Boleh buat yang seperti nomor 2. Kemudian cara manggilnya kalian cobain pakai ini, tapi datanya kalian ubah sendiri juga boleh. Dicoba-coba. Nah, yang penting tahu, oh kalau kita panggil Keisha, yang keluar adalah, coba kita lihat ya. Kalau yang keluar adalah Keisha, berarti dia akan mengeluarkan apa? Kalau Keisha doang, dia ngeluarin semua informasi tentang Keisha, termasuk posisi dan portofolio. Tapi kalau kita ngeluarin Keisha dan portofolio, yang keluar hanya portofolionya si Keisha.
Lalu kalau misalkan kita buat looping seperti ini, di print lalu memanggil worker satu-satu. Worker itu ada di sini ya. Tapi workernya di sini adalah elemen looping, jadi dia nggak boleh didefinisikan lebih dulu. Terus di looping satu-satu, maka dia akan ngeluarin nama Keisha dan Lala satu-satu. Nah, kalau kalian tambahin nama orang lain lagi, looping ini akan bekerja sesuai dengan jumlah yang ada pada eh, variabel workers-nya. Kalau ada tiga ya dia ngeluarin tiga, kalau ada empat ya dia ngeluarin empat. Misalkan ini hasilnya yang ini nih. Keisha Hotel Bintang 5, Naraya Resto, Lala, get 100 ke follower making 10 video a day, misalkan gitu. Kalau kalian mau punya program lain ditambahkan, mau ada inputnya seperti tadi juga boleh, nggak apa-apa. Silahkan share screen dulu, teman-teman. Dan selesaikan modul dictionary-nya. Nggak modul ya berarti ya, dictionary dan program di dalam satu file aja. Citra kirimin dulu ya. Nah, sambil kalian membuat, dan dibuat tiga list berarti tiga modul. Temanya bebas. Mau dibuat umum juga boleh deh, nggak harus nama orang. Kalian bisa buat pakai divisi atau pakai kategori tertentu, isinya bebas sesuai nama kategori masing-masing. Tapi kalau bisa temanya sama. Misalkan kalau divisi di perusahaan ada marketing, ada apa gitu. Terus informasi yang kamu kasih apa, misalkan position manajernya, terus misalkan targetnya udah sampai mana gitu atau apa boleh temanya. Mau tema-tema benda-benda juga boleh yang disimpan dalam satu data kira-kira kalau misalkan kita mau deskripsiin benda, kira-kira bendanya mau dilihat dari apa? Apakah dari warnanya, apakah dari jenisnya, apa dari rasanya gitu boleh. Juga kalau mau dirubah biar lebih menarik ya. Ini waktunya sekitar 30 menit kurang. Berarti kalau di total-total ada 20 sampai 26 menit. Silahkan dikerjakan. Solution guide itu sudah kirim. Dibuat versi kalian yang kalian suka aja deh. Gak apa-apa. Biar kalian lebih senang. Di samping itu, Miss juga akan memberikan recording minggu lalu ya. Sorry banget. Kok kelupaan ya? Padahal udah tak ingat-ingat begitu. Udah aku ingat-ingat, masih saja kelupaan. Jadi teman-teman yang belum, jangan khawatir, silakan buat versi kalian sendiri. Boleh nggak Miss Citra pakai ChatGPT? Boleh, silakan. Tapi tidak boleh error. Jadi harus ya mengerti ya. Kenapa bisa error gitu. Jadi kalau error silakan perbaiki. Tapi tanya boleh kok, tenang aja.
Oh, format saya hilang kalau nggak salah karena itu Bang Sugirin. Kalau ada kesulitan boleh bilang ya. Saya coba lihat satu-satu dulu ya. Ini kok baru tiga yang share screen. Di mana Ayesa? Di mana Aisyah? Di mana Faiz? Fauzan? Ada Fauzan, maaf. Abrar ada. Oke, Marvin. Coba sekali lagi saya panggil. Ayesa, Marvin, Aisyah, di mana kalian? Ayo, Faiz, share screen. Oke, sip, mantap. Nah, boleh juga dibuat apa aja mau dikeluarin. Bagus sekali, Fauzan. Oke, Anjani masih buat itu ya, dictionary. Boleh ditambahin kalau mau ya. Oke, Abra buat McDonald. Oke, Abra. Jangan sampai salah tulisannya ya nanti ya. Kalau manggilnya salah nanti salah juga. Oke, bagus sekali Marvin. Ya, Aisyah dimulai dari workers atau dari variabel yang kamu ingin kategorikan apa. Misalkan ya, kita mau kategorikan buah berdasarkan warna. Buah satu aja nggak apa kuncinya. Kunci pertama mungkin kunci umum buah apa ya? Kategori makanan deh misalkan. Berdasarkan apa gitu ya. Atau mau kategori apa gitu. Kalau kita lihat nih contoh temannya. Ada Fauzan panggil nama-nama ya. Kalau Fauzan nama-nama game gitu. Kalau Aisyah mau mulai dari mana bebas. Jangan disukai aja. Faiz juga. Faiz sudah punya belum ya? Kalau sudah punya boleh lanjutin punya Faiz. Kalau belum nggak apa-apa mulai lagi. Solution guide saya template-nya agak berubah ya, teman-teman. Tapi jangan khawatir, materinya tetap ada di solution guide. Kalian cari aja tautan linknya ada di materi di situ. Kalau kalau link YouTube-nya, jadi saya gabungin sama link YouTube gitu teman-teman. Lebih bagus lah menurutku. Ini yang minggu lalu saya sudah kirim ya. Coba cek lagi. Hari ini ya pasti next ya, soalnya bakal ada boleh Gisel ini apa tema tema kantor ya kita kemarin sih temanya worker jadi pekerjaan. Kalian boleh buat dari tema kafe, tema restoran, atau tema perusahaan media sekarang kan banyaknya. Nah dicobain aja. Dicobain cara ambilnya, cara baca programnya. Butuh key and value ya teman-teman.
Yang dua belum ya jam. Oh, benar. Oke, sudah bagus ya untuk Fauzan. Ya, Aisyah sudah mulai. Faiz mana Faiz? Oke, boleh. Jangan di looping nggak pakai S yang untuk Abrar. Dia halaman loopingnya aja yang dipanggil. Mana Anjani? Anjani saya scan dulu. Saya nggak lihat. Ntar ya. Gimana, Bu? Oke, bentar. Ya, udah oke. Bagus. Kurang satu kali ya listnya ya. Tambahin satu lagi Anjani. Oke, bagus Abrar. Ibu, Kenapa Anjani? kayak gini ta, Bu. Iya boleh. Coba di play lagi. Berubah dia. Oke, very good. Oh, good job. Yang sudah boleh melanjutkan
project untuk solution guide hari ini yang masih kosong tadi ya, Miss Citra kirimin solution guide-nya. Yang belum Berarti fokus ini aja. aku sudah tahu, Bu. Sudah boleh, sudah boleh. Itu kita cuma ditargetkan untuk membaca data di dalam bentuk kompleks data yaitu Abrar kalau sudah tambahin satu list lagi dulu. Listnya 3 ya minimal ya. Buat dictionary satu lagi. Langsung dictionary-nya minimal 3 ya teman-teman. Oke, saya tinggal program pemanggilan data ya sama satu list lagi ya, satu dictionary lagi. Aisyah bagus. Oke, Fauzan juga sudah boleh kerjakan yang kosong tadi. Fauzan Miss itu sudah kirim solution guide. Silahkan dibaca. Iya benar Aisyah, kalau hurufnya harus sama ya. Kalau pakai P besar semua. Ya Aisyah bagus sekali. Pokoknya kalau outputnya sudah keluar, sudah bagus teman-teman. Berarti lo pengen berhasil, pemanggilan juga. Itu nggak ada komanya di antara posisi sama portofolio. Kasih koma setelah servis. Abrar. Ya udah. Nah, kalau udah outputnya sudah bagus. Kok Yanto semua yang keluar gimana Yanto ya?
Oh, kamu cuma ngeluarin, oh enggak deh, ada nagi ya. Sip, sip, mantap. Bagus, Abrar. Yang lain bagaimana yang lain? Oke. Tapi sudah bagus ya. Martin boleh selesaikan soal di solution guide ya. Boleh dicicil. Aisyah juga sudah bagus. Aisyah sedikit lagi bagus ya. Oke. Bad input winter. Sama ya, sama kayak ini 11 ya, koma ya. Saya coba di play lagi Aisyah. Kenapa itu? Koma juga setelah kurung kurawal di nomor 9. 9, 9. Ya di situ. Dah, lagi di play. 26 bad input turun ke bawah. Oh itu printnya kalau slash doang salah. Pakai slash n, ada n-nya. Untuk spasi itu Aisyah. Aisyah outputnya udah keluar ya? Ya Aisyah coba-coba ini ya, boleh, bagus. Coba Aisyah masih bad input soalnya bentar ya. Oke, udah bagus. Sip, bagus sekali. Popin Aisyah. Oke. Ada pertanyaan tidak untuk Liz? Sudah, Aisyah sudah, Marvin sudah, Abrar sudah, oke. Dah, bagus ya teman-teman ya. Kalau presentasinya kemarin aja itu mesti kita tunjuk-tunjuk bentuknya apa. Itu dulu aja. Ada pertanyaan tidak untuk list sama set? Ya, berarti kan kita sudah mempelajari 4 struktur data. Yaitu set, lalu apa lagi ya? Set, tuple, kemudian list sama dictionary. Ada pertanyaan tidak dari 4 struktur data tersebut? Kalau boleh, silakan ditanya dulu. Nggak ada pertanyaan, cukup. Kalau begitu, kita akan mulai dari evaluasi ya. 4 pertanyaan, sebutkan bentuk berdasarkan susunannya, sebutkan jenis dari bentuk struktur data tersebut. Kita mulai dari teman baru kita ya, eh, Aisyah. Kita putar ya Aisyah ya. Oke, yang warna biru, bentuk apakah ini Aisyah? Apakah list, apakah tuple, apakah set atau dictionary? Boleh open mic-nya atau sambil dicek-cek mic-nya. Jawabannya, Oh, ya oh, oke. Jawabannya apa Aisyah? List, tuple, dictionary, atau set? Lihat dari bentuk set. kurungnya. Set. Set itu tidak ada yang double seperti ini Aisyah. Ini masuknya ke list ya.
Aisyah boleh pilih satu orang. Ada Anjani, Faiz, Fauzan. Ada Abrar, Aisyah, dan Marvin. Silakan pilih satu orang untuk menjawab berikutnya. Bebas. Ayo, Kak. Aisyah. Aisyah akan menjawab yang ini. Bentuk apakah ini? Aisyah. Oh, ini misalnya salah kurungnya. Maaf. Aisyah harusnya kurung kurawal ya. Maaf, maaf. Harusnya kurungnya keriting. Sorry. Tinggal tiga berarti ya, Esa. Apakah dia tapel, set, atau dictionary? Dictionary. Dictionary, good job. Pilih satu lagi ya, Esa. Ada Abrar, Fauzan, Faiz, Anjani, sama Marvin. Aisyah udah nggak bisa jadi pilihan ya. Berar. Abrar. Abrar akan menjawab. Yang keriting-keriting, Abrar. Ada dua. Kalau nggak tapel, kalau nggak set. Cuman itu doang. Tapel itu gimana? Coba ingat-ingat ciri-cirinya. Tentu saja dia tidak bisa diubah lah intinya. Kalau set dia unik. Nah, dua-duanya unik. Tapi ciri khasnya adalah ciri khas kurung. Berarti kurungnya mesti nggak mau kasih tahu. Coba Bral boleh sebut set atau tapel? Apa? Tapel. Jawabannya ini set ya. Pakai kurung kurawal. Kurung kurawal itu menandakan kurung unik kan teman-teman. Nah, ingat-ingatnya kurung unik berarti dia pasti tapel. Tapi kalau dictionary, kalau kurung unik, tapi dia bentuknya titik dua, berarti dictionary. Kalau yang terakhir ini berarti dia adalah tapel, kurung biasa. Kurung biasa bukan berarti dia biasa, tapi justru dia nggak bisa diubah sama sekali. Jadi kalau kita mau punya data yang nggak boleh diobrak-abrik gitu, nah silakan definisikannya dengan tapel gitu. Ada pertanyaan atau tidak dari empat hal tersebut yang kita bahas? Kalau begitu, silakan open kameranya kita berfoto dulu. Kita akan berfoto di hari ini kita akan berfoto di Puun ya. Di Puun. Oke. Nih, backgroundmu kok nggak hilang ya? Coba ulangnya. Oke. Faiz, Fauzan, kalau bisa open kamera kita berfoto dulu sebelum kita tutup ya. Oke, sudah siap gayanya? Ini punya. Oke, deh. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk lesson tuh semua lesson 3 Miss Siti sudah kirimkan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh sekali. Kemudian mungkin sampai sini saja dulu. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin ikut lomba, mau informasi lomba ya, informasi lomba saja ya teman-teman ya soalnya. Silahkan kalian boleh kepoin link namanya Algo Super Parent. Jadi kan boleh didiskusikan sama mama juga untuk kalau ada lomba. Kenapa? Itu cuman info ya teman-teman ya. Dia mau info, bentar. Dia hanya info saja. Kadang-kadang ada yang berbayar, makanya judul judul linknya adalah Supernova Parent. Jadi kalian kalau misalnya semangat terus ada lomba yang sesuai boleh diikutin ya. Mana sih ini kok ada kafit-kafitnya nih. Ini terus dulu. Info lomba. Jadi semua informasi lomba ada di situ. Tapi nanti kalau memang ada lomba besar yang diadakan oleh algoritmik pasti akan infokan lagi juga. Kalau gitu sampai sini dulu ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Sampai jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Semoga sehat selalu ya. Sampai jumpa. Selamat istirahat, selamat malam. Thank you, Ayasa.
Thank you Anjani, thank you Marvian. Aisyah, thank you ya. Kita ketemu lagi minggu depan Aisyah, jangan kapok ya. Abrar, Faiz juga sampai jumpa lagi lain waktu. Fauzan, Abrar, bye-bye. Thank you Fauzan. Thank you Fauzan, thank you Abrar, bye-bye. Bisa terjenis ya. Selamat malam semuanya.